Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Kapten Phillips yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang penyanderaan seorang kapten kapal yang dilakukan oleh bajak laut Somalia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria bernama Phillips sedang bersiap-siap untuk bertugas dan dia merupakan kapten kapal asal Amerika Serikat. Kali ini, dia ditugaskan membawa kapal Maersk Alabama dari pelabuhan Salalah Oman menuju Mombasa, Kenya. Kapten Phillips kemudian diantar oleh istrinya. Di jalan, istrinya menanyakan kondisi suaminya yang terlihat tidak terlalu happy karena perjalanan yang seharusnya mudah malah sebaliknya. Lalu Kapten Phillips mengatakan jika dia mencemaskan masa depan putra-putrinya. Sementara itu, di Isle Somalia, orang kepercayaan dari bos perompak memerintahkan para warga di desa pesisir untuk pergi membajak kapal karena bos mereka menginginkan uang secepatnya. Muse yang masih tidur pun dibangunkan untuk pergi ke laut. Sebelum berangkat, Muse memilih beberapa orang untuk bergabung dengan timnya. Beberapa hari kemudian, Kapten Phillips sampai di pelabuhan Salalah Oman. Dia naik ke kapal sambil berjalan menuju dek. Dia mengecek beberapa sistem pengamanan seperti pintu, gembok, dan lain-lain. Sebelum berangkat, Kapten Phillips berdiskusi dengan asistennya yang bernama Shane. Kapal itu direncanakan akan berangkat pada tanggal 1 April 2009 pada pukul 3 sore dari pelabuhan Salalah Oman dan tiba di Mombasa, Kenya pada tanggal 12 April pukul 8 pagi, membawa makanan dan air untuk rakyat Kenya. Kapal itu akan melalui rute Basin Somalia. Mendengar hal itu, Kapten Phillips meminta semua pintu harus terkunci dan selalu waspada karena akan melalui daerah yang dinamakan Tanduk Afrika, di mana banyak bajak laut di daerah tersebut. Let's tighten up security. We are going around the Horn of Africa, right? The doors are unlocked. I want everything closed, locked, even in port. Pukul 3 sore, kapal Maersk diberangkatkan. Begitu juga dengan gerombolan perompak Somalia yang juga berangkat dengan 2 kapal kecil dan 1 kapal sedang. Ketika hari sudah malam, ada beberapa kapal yang memasuki perairan Somalia. Para perompak itu kemudian memilih salah satu kapal yang akan dibajak dan mereka memilih kapal Maersk Alabama. Pagi harinya, Kapten Phillips meminta Shane untuk mengadakan latihan kondisi darurat secara mendadak. Semua kru kapal diminta untuk bersiaga menghadapi berbagai ancaman. Ketika mereka sedang latihan, tiba-tiba Kapten melihat ada 2 kapal yang sedang mendekati Maersk Alabama. Kapten mencoba berbelok untuk mengetahui apakah 2 kapal itu mengikuti mereka. Dan benar, ketika mereka berbelok, 2 kapal kecil itu mengikuti mereka. Kapten Phillips meminta Shane untuk memerintahkan para kru untuk bersiaga penuh karena ini bukan latihan lagi, tapi ini kondisi nyata. Kapten Phillips lalu meminta kecepatan kapal dinaikkan serta menghubungi pihak Amerika untuk meminta bantuan. Namun pihak Amerika mengira itu hanyalah kapal nelayan. Mendapat tangkapan seperti itu, Kapten Phillips mencoba berimprovisasi seolah dia sedang menghubungi otoritas Amerika untuk meminta bantuan udara yang akan datang 5 menit lagi. Dan percakapan itu masuk dalam radio para perompak. Alhasil, salah satu kapal itu memilih putar balik karena takut. Tapi tim yang dipimpin oleh Muse tetap melakukan pengejaran terhadap kapal Maersk Alabama. Saat jaraknya hanya tinggal 1/4 mil, tiba-tiba mesin kapal Muse rusak sehingga pengejaran mereka terhenti. Pada malam harinya, Kapten menyapa para kru yang sedang minum kopi. Dia mengatakan jika kita baru saja melewati situasi yang berbahaya dan dia mengapresiasi kinerja para tim dalam usaha penyelamatan. Namun ada salah satu kru yang mengatakan
Kapten menjawab, ketika hal itu terjadi, para kru harus melakukan berbagai SOP darurat seperti mengunci pintu, mengaktifkan selang, serta meminta bantuan. Namun terjadi perdebatan, para kru khawatir dengan kondisi itu, karena mereka awak kapal kargo sipil bukan angkatan laut. Tapi mau bagaimana lagi, ini kawasan Tanduk Afrika, jadi belok kemanapun suatu saat akan bertemu bajak laut. Setelah itu, Kapten Phillips mengirim email kepada istrinya jika dia sedang menyatukan kru baru. Di markas Muse, para perompak sedang mempersiapkan untuk melanjutkan pengejaran terhadap kapal Maersk Alabama. Tapi mesin kapal Muse tidak bisa diperbaiki, sehingga ada tim lain yang mengejek. Muse yang tidak terima meminta mesin kapal orang yang mengejek itu, maka terjadilah pertikaian dan Muse memukul orang itu dengan kunci Inggris hingga tewas. Pagi harinya, ketika Kapten Phillips baru selesai mandi, dia dihubungi oleh asistennya untuk menuju ke anjungan. Ternyata Muse dan kawan-kawan kembali mengejar mereka. Muse meminta kapal Maersk Alabama untuk berhenti, tapi kapal itu malah semakin meningkatkan kecepatannya. Merasa perintahnya tak dihiraukan, Muse kemudian menembaki kapal Maersk Alabama. Untuk perlindungan, kapal Maersk kemudian menyalakan selang agar para perompak itu tidak bisa mendekati kapal. Jurumudi juga sempat membelok-belokkan kapal agar mereka kesulitan memasang tangga untuk naik. Di saat kondisi yang genting itu, ada salah satu selang yang ikatannya terlepas hingga airnya menyembur ke atas. Shen mencoba memperbaiki selang itu, sedangkan Kapten Phillips melawan dengan flare tapi tembakannya tidak ada yang kena. Shen yang sedang memperbaiki juga ditembaki sehingga dia pergi meninggalkan geladak dan menyuruh rekannya untuk bersembunyi di ruang mesin. Dengan susah payah, akhirnya perompak itu bisa mencapai geladak kapal dan masuk ke ruang navigasi. Mereka kemudian menyandera Kapten Phillips dan dua kru yang lain. Muse mengatakan jika mereka hanya ingin uang dan tak akan melukai siapapun jika tidak main-main. Mereka juga menanyakan kargo yang mereka bawa dan kapal dari negara mana. Kapten Phillips kemudian mengatakan, Ship, America. It's American ship. What else you carry? Para perompak pun bersorak. Lalu Kapten Phillips mengatakan jika dia punya uang $30.000, tapi perompak yang tahu jika itu kapal Amerika menaikkan tawarannya menjadi $10 juta. What am I? Do I look like a beggar? Para kru di ruang mesin yang tahu jika 4 perompak sudah berada di ruang navigasi, mereka lalu mematikan mesin kapal. Hal itu membuat para perompak kaget dan menuduh Kapten Phillips bermain-main dengan mereka. Kapten Phillips berdalih mesinnya rusak karena terlalu memaksakan kinerja mesin saat digejar oleh para perompak. Tentu mereka tak percaya begitu saja, karena di dalam kapal juga tidak terlihat kru yang lainnya. Perompak itu berusaha menghidupkan mesin kapal, tapi mereka tidak ada yang mudeng. Muse kemudian mengancam akan menembak 1 orang dalam 1 menit jika kru lain tidak segera muncul. Every crew, 1 minute, I will kill someone. Lalu Kapten Phillips mengatakan jika mau bunuh kru, maka bunuh aku saja. Perdebatan antara Kapten Phillips dan perompak pun tak dapat dihindarkan. Para perompak bahkan sampai menodongkan pistol kepada salah satu kru. Beruntung hal itu dapat dihentikan. Muse kemudian akan menggeledah satu persatu ruangan yang ada di kapal tersebut. Ketika di sebuah lorong, Muse melihat denah kapal. Dia meminta menggeledah ruang mesin. Kapten Phillips yang tahu para kru ada di sana mencoba memutar-mutar dan mengajak Muse ke dapur untuk mengambil air karena kondisi ruang mesin yang panas dan pengap. Muse pun mau diajak ke dapur. Di dapur ternyata ada seorang kru yang sedang mengambil perbekalan untuk dibawa ke ruang mesin. Dia kemudian cepat-cepat bersembunyi. Di dalam persembunyian, kru tersebut melihat salah seorang perompak tidak memakai alas kaki, sehingga dia menghubungi temannya yang ada di ruang mesin untuk meletakkan kaca tepat di depan pintu. Dan benar saja, salah satu perompak yang bernama Bilal terkena pecahan kaca yang ditebar hingga mengakibatkan luka. Namun walaupun demikian, Muse seakan tak peduli dan tetap melanjutkan penggeledahan. Sementara itu, anggota kru kapal yang lain mencoba mengalihkan perhatian perompak lain yang sedang berjaga di anjungan. Setelah dia terkecoh, kru itu kemudian mematikan sistem kelistrikan yang ada di ruang mesin. Seketika ruang mesin gelap gulita. Kapten Phillips mencoba meyakinkan Muse jika dia tak akan bisa mencari tanpa adanya listrik. Tapi Muse tetap bersikeras untuk menggeledah ruang mesin. Sedangkan Kapten Phillips pergi ke ruang navigasi bersama Bilal untuk mengobati Bilal.
Saat Muse sedang menggeledah sendirian, para kru kapal yang sedang bersembunyi ramai-ramai menyergap dan menyandera Muse. Para kru kapal kini gantian membuat negosiasi pada para perompak. Kapten Phillips memberi saran kepada para perompak untuk pergi dari kapal dengan membawa $30.000 menggunakan sekoci jika ingin Muse selamat. Muse yang ketakutan akhirnya menyetujui syarat itu. Para perompak kemudian masuk ke sekoci, namun mereka meminta Kapten Phillips untuk ikut masuk sampai Muse dibebaskan. Ketika Muse masuk sekoci, mereka malah menarik Kapten Phillips yang akan keluar dan langsung meluncurkan sekoci ke lautan. Kini Kapten Phillips pun menjadi sandera. Kabar penyanderaan Kapten Phillips sampai ke armada laut Amerika. Tepatnya diterima oleh kapal Brian Bridge, mereka segera mempersiapkan rencana operasi penyelamatan. Di dalam sekoci, Muse mengatakan jika mereka akan membawa sang kapten ke Somalia dan akan meminta tebusan. You okay, Iris? Yeah. Your face looks scared. 2 days, we'll be eating in Somalia. Sementara itu, kapal Maersk Alabama mengikuti kemenas sekoci itu pergi, mengawal sang kapten yang hidupnya terancam. Melihat hal itu, Muse sangat senang karena dia bisa memperoleh lebih banyak uang. Lalu di dalam sekoci, Muse mengatakan jika uang $30.000 ini adalah pajak. Lalu Kapten Phillips mengatakan jika ini adalah perairan internasional, jadi bebas dari manapun. Lanjut Kapten bahwa kapal itu membawa bahan makanan untuk membantu Afrika yang kelaparan. Tapi hal itu ditepis oleh Muse karena kapal-kapal besar Somalia mengambil semua ikan, sehingga nelayan kecil seperti dirinya tak dapat apa-apa. Salah seorang perompak yang bengis mendengar percakapan itu, marah dan hendak menghajar Kapten Phillips, tapi untungnya bisa dicegah oleh Muse. Pada pagi hari, pihak kapal Brian Bridge memantau koordinat dan pergerakan sekoci dengan menggunakan drone. Setelah dapat, mereka langsung melakukan pengejaran terhadap sekoci itu. Sedangkan di dalam sekoci, Kapten Phillips merasa kasihan melihat kaki Bilal yang berlumuran darah. Dia meminta kepada Muse untuk mengobati kaki Bilal. Akhirnya Kapten memerban kaki Bilal. Tapi ketika mau memotong kain kasa, salah seorang perompak yang bengis menyita pisau itu. What you gonna do with this? Berita penyanderaan angkatan Kapten Phillips kini sudah sampai ke markas besar Angkatan Laut. Mereka memerintahkan komandan kapal Brian Bridge untuk melakukan operasi penyelamatan. Namun jika tidak bisa, maka pihak pusat sudah menyiapkan pasukan Navy-SEAL. Tak hanya itu, pihak pusat Angkatan Laut juga berpesan agar Kapten Phillips jangan sampai mendarat di Somalia. Di sisi lain, para perompak merasa kepanasan di dalam sekoci karena sedikitnya udara yang masuk. Kapten Phillips menyarankan agar membuka jendela sekoci, tapi Muse menolak karena dia menganggap itu trik untuk menipu. Sementara itu, Muse menghubungi bosnya yang bernama Huva, tapi Huva mengatakan untuk minta jemput karena sekoci yang jalannya sangat pelan. Tapi Huva mengatakan jika Muse kembali ke Somalia tanpa membawa kapal, maka jangan pernah kembali. Selain itu, para bos Muse yang enggan berurusan dengan angkatan perang suatu negara membiarkan anak buahnya terombang-ambing di lautan. Pada malam harinya, salah seorang perompak yang mengemudikan sekoci memecahkan kaca jendela dengan popor senapan, sehingga ada sedikit udara yang masuk. Tak lama kemudian terdengar suara klakson yang sangat keras, serta lampu yang sangat terang. Setelah dibuka, ternyata kapal Angkatan Laut Amerika telah sampai untuk melakukan operasi penyelamatan. Kemudian juru negosiasi menghubungi Muse yang ada di sekoci. Muse meminta tebusan $10 juta, tapi pihak negosiator tidak memberi semudah itu. Dia menawarkan makanan dan air terlebih dahulu. I want $10 million. Lalu pihak Angkatan Laut berusaha melakukan profiling terhadap terduga pelaku pembajakan kapal. Selanjutnya, beberapa pasukan Angkatan Laut naik ke kapal Maersk Alabama dan memberi perintah untuk meninggalkan lokasi karena masalah itu telah diambil alih oleh militer. Mereka juga memerintahkan agar kapal Maersk Alabama berputar balik untuk melanjutkan perjalanan ke Mambosa dengan pengawalan prajurit Angkatan Laut.
Muse yang melihat kapal Mars Alabama pergi berusaha mengecilkan harapan Kapten Phillips, namun Kapten Phillips tetap tenang karena sudah ada Angkatan Laut. Dengan percaya diri, Muse mengatakan bahwa Angkatan Laut akan mengawal mereka ke Somalia. Namun Kapten Phillips mengatakan, It's the Navy clearing the area. You better think about what you're doing. To protect us back to Somalia. Navy's not here to protect you. Selanjutnya, pasukan reaksi cepat bersama negosiator berusaha mendekati Sekoci dengan perahu karet. Mereka ingin melihat kondisi Kapten Phillips. Kapten Phillips pun dikeluarkan dan dia memberikan kode jika dia duduk di kursi nomor 15. Tapi anggota perompak lain merasa tertekan hingga dia memukuli Kapten Phillips dan menembakkan pistol di dekat Kapten Phillips. Beruntungnya hal itu cepat dicegah oleh Muse. Suara tembakan itu membuat komandan kapal memerintahkan pasukan reaksi cepat menjauhi Sekoci. Tak lama kemudian, datang lagi kapal Navicel serta kapal induk yang sangat besar. Mereka mengepung Sekoci itu. Pada malam harinya, Kapten Phillips meminta izin untuk keluar buang air kecil. Bilal yang sudah ditolong oleh Kapten Phillips tidak terlalu mengawasinya. Kesempatan dimanfaatkan oleh Kapten Phillips untuk mendorong Bilal ke laut. Dia juga mencoba melarikan diri dengan cara berenang di lautan. Perompak bengis yang marah menembaki Kapten Phillips tapi tidak kena. Hal itu langsung dicegah oleh Muse karena jika tidak ada Sandra, maka Angkatan Laut akan langsung membumi hanguskan mereka. Walaupun sudah berusaha melarikan diri, tapi hal itu gagal karena Kapten Phillips kembali tertangkap oleh mereka. Perompak bengis yang marah lalu kembali menghajar Kapten Phillips di dalam Sekoci. Bahkan jika tidak dicegah oleh Muse, Kapten Phillips bisa saja mati. Selanjutnya, pihak Angkatan Laut kembali meminta para perompak untuk menyerah. Tak hanya itu, pihak Angkatan Laut juga mengerahkan helikopter. Karena sudah sama-sama tertekan, Muse yang biasanya baik kepada Kapten Phillips, kini sudah mulai bertindak kasar. Bahkan dia berniat membunuh Kapten Phillips. Dia membawa Kapten Phillips keluar serta menembaki helikopter yang ada di atas mereka. Karena takut Kapten Phillips dibunuh, maka helikopter memilih untuk pergi. Lalu pihak Angkatan Laut kembali menawarkan negosiasi, kemudian mereka juga menyebutkan identitas para pelaku pembajakan yang membuat mereka ketakutan. Pihak Amerika mengatakan jika mereka sudah melakukan pembicaraan dengan bos mereka serta para ketua suku dan setuju untuk melakukan pertukaran dengan syarat salah satu perompak mau pergi ke kapal Angkatan Laut untuk ikut negosiasi bersama para ketua suku, mereka juga akan membantu menarik Sekoci itu ke daratan. Salah seorang perompak mengatakan jika itu adalah jebakan, tapi Muse setuju dan mau ke kapal Angkatan Laut Amerika. Sementara itu, pasukan Navicel bersiap melakukan operasi khusus. Di dalam Sekoci, Muse mengeluh dengan kondisi itu karena biasanya aksi mereka berjalan dengan lancar. Kapten Phillips kembali menyarankan seharusnya kau ambil saja tawaran kemarin dan pergi dengan uang $30.000. Namun Muse tetap keras kepala. Muse mengatakan uang itu terlalu kecil karena dia punya bos. $30,000 and away to Somalia. It wasn't enough. I got bosses. Tak lama kemudian, pasukan Navicel mendekati Sekoci untuk menjemput Muse. Mereka juga memberikan Kapten Phillips baju berwarna kuning untuk dia pakai. Pasukan Navicel memerintahkan agar Kapten Phillips tetap duduk di kursi semula, yakni kursi nomor 15. Di sisi lain, anggota Navicel yang lain memasang alat pelacak pada Sekoci Alabama, sembari mengikat Sekoci yang kemudian akan ditarik. Setelah Muse sampai di kapal, para sniper disiapkan, kemudian lampu yang sangat terang dinyalakan. Hal itu membuat perompak protes karena pengemudi Sekoci tidak bisa melihat karena silau. Pihak Angkatan Laut mengatakan, We're going to initiate the tow to tell your driver that he needs to stay. perompak itu kembali protes karena mereka terombang-ambing karena ditarik dengan kecepatan tinggi. Pihak Angkatan Laut mengatakan jika mereka akan dibawa ke perairan dengan arus yang lebih tenang. Di sisi lain, para sniper membidik para perompak itu menggunakan teleskop dan night vision. Namun, perompak itu menjauhi jendela sehingga menyulitkan sniper membidik. Kapten yang mulai putus asa menuliskan pesan terakhir untuk istrinya. Ketika surat itu diambil perompak, Kapten Phillips marah dan melawan perompak itu. Tapi karena kalah jumlah, Kapten Phillips kalah dan diikat oleh para perompak.
Kapten Phillips kembali mengatakan kepada para perompak untuk menyerahkan diri karena mereka tak paham apa yang akan terjadi. Yes, just throw your hands up. You're just a kid. Sambil berteriak, Kapten Phillips mengatakan jika dia sangat mencintai anak dan istrinya dan mengatakan jika dia ingin semua ini cepat selesai. Para perompak semakin tertekan, perompak yang bengis akan menembak Kapten Phillips, tapi dicegah oleh temannya hingga perdebatan di antara mereka pun terjadi. Tak lama kemudian, para sniper berhasil menembak dan para perompak tewas seketika. Ternyata, perintah kepada Kapten Phillips untuk memakai baju kuning untuk membedakan antara sasaran tembak dengan sandera. Akhirnya, Kapten Phillips berhasil diselamatkan dan dibawa ke kapal Bryan Bridge untuk mendapatkan perawatan. Kapten Phillips terlihat sangat tertekan dengan apa yang baru saja dia alami. Sementara itu, Muse akhirnya ditangkap oleh Angkatan Laut serta dibawa ke Amerika untuk menjalani proses hukum. Muse dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh pengadilan Amerika, sedangkan Kapten Phillips kembali membawa kapal setahun kemudian. Seperti itulah kisah tentang penyanderaan seorang kapten kapal yang dilakukan oleh bajak laut Somalia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.